Bapak, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya lanjutkan, ada beberapa informasi terkait perkembangan inflasi, perhotelan, transportasi, ekspor impor, dan produksi padi dan gulai. Perlu saya sampaikan bahwa mulai bulan ini rilis kita bisa langsung diakses secara live di web BPS Provinsi Gorontalo. Kalau buka web hari ini akan muncul rilis kita secara langsung. Nah ini, jadi rilis kami hari ini bisa diakses ke seluruh dunia, karena web ini bisa diakses ke seluruh dunia. Jadi seluruh dunia bisa mengakses ini. Dan ini baru pertama kali kami lakukan di lingkungan BPS. Ya, kita lanjutkan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa item yang ingin kami informasikan kepada Bapak Ibu. Pertama adalah inflasi, kemudian kemudian ekspor impor, lalu perhotelan dan transportasi, nilai tukar petani, dan terakhir data angka sementara untuk produksi jagung dan kedelai. Ini angka 4 bulanan, ya. Jadi setiap 4 bulan akan kami sampaikan perkembangan angka produksi padi, jagung, dan kedelai. Baik, kita mulai dengan data inflasi. Mirip dengan fenomena nasional, pada bulan Februari 2015, Kota Gorontalo tercatat deflasi sebesar 0,61%. Jadi walaupun harga beras mengalami kenaikan beberapa hari kemarin, ternyata kenaikan harga beras itu belum mampu mendongkrak harga barang-barang lainnya. Jadi beberapa harga barang lain mengalami penurunan, terutama pada bumbu-bumbuan dan bahan bakar minyak, solar, dan premium, termasuk Pertamax, itu turun jika dibanding keadaan Januari. Ya. Harga beras memang naik di Gorontalo sebesar 1,3%, tetapi beberapa harga lain yang tercatat turun cukup besar adalah cabai itu turun, cabai rawit turun sampai 42%, cabai merah turun sampai 54%, tomat sayur turun sampai 29%. Jadi penurunan bahkan bensin turun sampai hampir 8%, solar turun sampai 7%. Nah ini yang membuat kondisi harga, perkembangan harga di Kota Gorontalo mengalami deflasi. Nah, secara tahun kalender ya, penurunan harga 2 bulan berturut-turut ya, di mana Januari juga deflasi 1,27%, di Februari juga deflasi 0,61%. Maka dampaknya atau akibatnya adalah inflasi tahun kalender dibanding keadaan Desember tahun 2015 juga masih mengalami penurunan 1,8%. Sementara kalau dibanding dengan keadaan Februari tahun yang lalu, tahun 2014, masih mengalami kenaikan 4,82%. Ya, lanjut. Nah, menurut kelompok pengeluaran, kelompok bahan makanan, di mana di dalamnya terdapat selain beras adalah daging, ikan, telur, sayur, kacang, buah-buahan, bumbu, lemak, dan bahan makanan lainnya, ini tercatat mengalami
1,37% dibanding keadaan bulan sebelumnya. Sementara kelompok makanan jadi, ya, minuman, rokok, dan tembakau masih mengalami kenaikan 0,69%. Lalu kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Bahan bakar di sini adalah bahan bakar gas, ya, minyak tanah. Ini turun 0,17%. Ya. Jadi walaupun kemarin sempat ada kenaikan gas, tetapi yang naik adalah gas untuk 12 kg. Sementara penimbang di konsumsi 12 kg relatif kecil dibanding yang 3 kg. Sehingga kenaikan gas ketika itu tidak berpengaruh besar terhadap kelompok ini. Lalu pada kelompok sandang, ya, yang terdiri dari sandang dan barang pribadi, itu masih mengalami peningkatan sebesar 0,16%. Lalu kesehatan masih mengalami peningkatan 0,36%. Pendidikan, rekreasi, dan olahraga relatif stabil, ya, hanya naik 0,03%. Nah, yang terakhir ada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Di dalamnya ini ada bahan bakar minyak, solar, bensin, ya, pertamax, termasuk jasa angkutan, bentol, ya. Ini mengalami penurunan yang agak saja, turun 1,98% dibanding Januari. Kita sama-sama merasakan untuk bentol saja, ketika baru harga BBM turun di 1 Januari, itu belum terasa turun, dan baru terasa turun pada penurunan yang kedua di 19, dan itu dampaknya terus ke bulan Februari, sehingga transportasi darat terasa sekali penurunannya. Ya, lanjut. Nah, ini secara rinci bisa dilihat masing-masing kelompok, baik untuk inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi year on year. Pada kelompok bahan makanan terlihat penurunan yang agak dalam itu untuk inflasi tahun kalender, ya. Kita sama-sama rasakan juga. Cabai sempat menyentuh harga bahkan sampai 100.000 ketika itu, ya. Ketika bulan Desember turun terus sampai bulan ini, ya, hanya sekitar 20.000. Jadi terasa sekali adanya penurunan di beberapa komoditas. Walaupun tadi di akhir bulan ini, ya, sekitar 2 mingguan harga beras merayap, ya, naik, tapi secara total masih belum mempengaruhi kelompok. Begitu juga di kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan, ya, di mana disebut bahan bakar, secara YoY memang terjadi penurunan yang ada saja. Nah, kita tidak tahu yang terjadi di bulan depan karena pertanggal 2 Maret, ya, harga solar dan premium naik Rp200. Nah, ini mudah-mudahan tidak berdampak banyak terhadap kenaikan inflasi. Kita lihat saja nanti. Tapi biasa, kadang-kadang faktor psikologis berpengaruh. Ya, lanjut. Nah, ini sumbangan masing-masing kelompok bahan makanan karena deflasi, ya, di mana tadi perkembangan kelompok harga di kelompok bahan makanan terutama dan kelompok transportasi itu mengalami penurunan harga, maka sumbangannya pun dalam pada deflasi kita bulan ini itu juga cukup besar, ya. Untuk kelompok bahan makanan sumbangannya terhadap deflasi sebesar 0,30%. Sementara untuk kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan menyumbang hampir 40%. Ya. Ini yang menyebabkan bulan ini ya relatif sama deflasi dengan bulan sebelumnya, walaupun tidak sedalam bulan sebelumnya. Ya, lanjut.
Nah ini kalau kita lihat perkembangannya selama 3 tahun, ya, sebetulnya pola bulan Februari antara tahun 2014 dan 2015 mirip, ya. Di poin ke poin di tahun kalender, ya, semua turun negatif, ya. Cuma bedanya kalau tahun 2014 yang menyebabkan inflasi tahun kalender negatif hanya di bulan Februari, karena di bulan Januarinya masih inflasi. Untuk tahun 2014, ya, di bulan Januari masih inflasi sekitar 0,64%. Tetapi keadaan 2015, inflasi tahun kalender lebih dalam karena 2 bulan berturut-turut, Januari dan Februari, mengalami deflasi sehingga lebih dalam. Nah, sementara di 2013 deflasi hanya terjadi pada bulan Februari, ya, tipis 0,06, ya. Sementara Januarinya inflasi yang lebih besar dari keadaan Februari, sehingga tahun kalender mengalami inflasi 0,5. Secara keseluruhan, inflasi year on year, ya, di tahun 2015 itu masih rendah dibanding inflasi 2014. Kenapa? Di 2014 ada shock sedikit, ya, ketika harga BBM naik di bulan November, ya. Jadi ada shock, dia naik, nah, turun lagi. Nah, jadi dampak di 2015 tidak sebesar di 2014. Nah, mudah-mudahan perkembangan minyak dunia tidak fluktuatif atau tidak naik ke atas, karena sistem sekarang subsidinya adalah subsidi tetap, sehingga perkembangan harga BBM kita ini tergantung perkembangan harga minyak dunia. Kalau dulu beda, kalau dulu harganya ditetapkan, subsidinya yang mengikuti, kan. Jadi ketika minyak dunia tinggi, maka subsidinya membengkak, sehingga dampaknya ke APBN. Kalau sekarang tidak, sekarang subsidinya tetap, makanya setiap bulan bisa berubah harga BBM. Sepanjang harga minyak dunia naik, maka ini naik. Harga minyak dunia turun, ikut turun, sehingga aman. Dampaknya adalah aman terhadap APBN, tetapi harga minyak bisa fluktuatif, gitu. Jadi tergantung sistem yang digunakan oleh pemerintah. Ya, lanjut. Ini perbandingan inflasi di kota-kota di Pulau Sulawesi, ya. Kalau yang biru itu adalah inflasi point to point, ya, terhadap bulan sebelumnya. Yang hijau inflasi tahun kalender, ya, bulan ini terhadap bulan Desember. Lalu yang coklat adalah inflasi year on year, jadi bulan Februari 2015 terhadap Februari 2014. Gorontalo relatif moderat, ya, tidak paling rendah, ya, inflasinya, ya, masih ada Mamuju, ya, deflasi point to point. Mamuju itu minus 1,13, lalu Bulukumba minus 0,98, Palu bahkan lebih besar lagi minus 1,84%. Kita minus 0,61, sama dengan Parepare, ya. Sementara untuk tahun kalender, Gorontalo minus 1,87, masih ada yang lebih besar, yaitu Kendari minus sama dengan Kendari, ya, minus 1,86, mirip. Watampone minus 1,94, itu lebih besar sedikit, ya. Lalu untuk IOY kita paling rendah 4,82%. Yang paling tinggi itu 6,69% di Makassar. Parepare 7,54%, paling tinggi.
kemudian diikuti oleh Makassar dan Palu. Bau-bau juga tinggi, ya, bau-bau bahkan tinggi. Ini invasi Februari di 2015 dibanding Februari 2014. Kalau lihat gejala ini, invasi di Kota Gorontalo terkendali. Tetapi yang tidak boleh adalah deflasi sepanjang tahun, itu tidak boleh. Secara ekonomi tidak sehat, karena itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan. Ekonomi bergerak kalau ada inflasi, itu menunjukkan ada permintaan kebutuhan dari masyarakat. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada ekspor impor. Pada bulan Januari 2015, ekspor kita mengalami penurunan dibanding kondisi Desember 2014, turun sebesar 33,4%. Dari 2.542.158 dolar US dollar menjadi 1.699.604 juta US dollar. Nah, ini turun. Kenapa turun? Mari kita lihat. Jadi kita pada bulan ini ya, hanya melakukan ekspor ke Filipina ya, sebesar 1.699.604 US dollar. Ya. Agak berbeda dengan kondisi Desember, ya, di mana Desember selain ke Filipina kita juga mengekspor ke Tiongkok, ya, 454.000 US dollar. Jadi adanya beberapa komoditi, ya, satu komoditi yang tidak kita lakukan ekspornya pada bulan ini, itu menyebabkan angka ekspor Gorontalo melalui pelabuhan di Gorontalo mengalami penurunan sebesar 33,4%. Ya, nah kita lihat komoditinya, silakan dibuka. Komoditi yang diekspor pada bulan Januari 2015 adalah jagung. Sementara pada bulan Desember, selain jagung, kita juga mengekspor bugil kopra. Jadi bugil kopra ini yang kita ekspor kemarin ke Tiongkok, ya. Kalau jagung ke Filipina. Jadi beberapa bulan belakangan kita selalu ekspor jagung dan negaranya selalu Filipina. Lumayan, karena beberapa lama sebelum ini itu hampir 2 tahun kita tidak melakukan ekspor lagi. Ya, lanjut. Nah, ini volumenya, ya. Secara volume relatif stabil, ya, dibanding keadaan bulan lalu ekspor jagung. Sekarang sekitar 6,5, ya, 6,5 ribu ton. Naik sedikit, ya, naik 1,8% dibanding ekspor jagung kita pada bulan Desember yang tercatat 6,4 ribu ton. Sementara untuk kopra, ya, bulan lalu walaupun hanya 6,1 ribu ton, tetapi Januari 2015 bahkan kita tidak melakukan ekspor. Ini dari sisi volume. Ya, lanjut. Nah, selain ekspor yang dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di Gorontalo, provinsi ini juga melakukan ekspor melalui pelabuhan lain. Komoditi yang bulan ini tercatat diekspor melalui pelabuhan lain adalah kopra. Kalau tadi kopra bentuknya bugil kopra, ya, sekarang bentuknya olisit, ya, itu diekspor melalui pelabuhan Surabaya. Ya, pada bulan ini, bulan Januari 2015, itu tercatat ekspor sekitar 57.200 US dollar. Sama nilainya dengan kondisi Januari 2015. Jadi secara total juga sama, ya, tidak ada perubahan
kan? Tapi biasanya yang diekspor melalui pelabuhan lain ini tidak hanya kopra. Kemarin ini tercatat juga arang kayu atau kelapa yang dibuat arang ya, itu lewat itu. Nah, sekarang tidak ada. Ya lanjut. Nah, kalau tadi ekspor berbeda dengan impor kita. Ekspor tadi mengalami penurunan, impor mengalami peningkatan. Pada bulan Januari 2015, impor kita tercatat 1.180.000 US dollar, naik 61,48% dibanding keadaan bulan sebelumnya, Desember 2015. Dan ini juga tercatat naik ya 72,32% dibanding keadaan Januari 2015. Kemana kita ekspor? Silakan. Jadi pada bulan Januari ini kita melakukan ekspor ke Tiongkok. Kita impor dari Tiongkok. Ya, kita impor dari Tiongkok. Sementara untuk Desember 2014 kita impor dari Korea. Ya. Nah, apa jenis barang yang kita impor dari mereka? Yang kita impor adalah kelompoknya itu bahan bakar mineral, minyak bumi dan nasi penyulingan, tetapi jenis komoditi pastinya adalah aspal. Aspal. Kita impor cukup besar bulan ini, ya. Dan ini impor aspal ini rutin dilakukan oleh Provinsi Gorontalo ya, sepanjang tahun 2014. Kita sama-sama lihat pembangunan jalan ada di mana-mana, ya. Dan ini akan berlanjut di tahun 2015. Ya lanjut. Nah, secara volume juga mengalami peningkatan dari 1.200 ton menjadi 2.000 ton, ya. Walaupun dalam pengimpornya berbeda ya. Ya lanjut. Nah, jadi adanya perbedaan angka ekspor dan impor ini berdampak pada neraca pembayaran, neraca perdagangan. Pada bulan Januari, karena ekspor lebih tinggi dibanding impor, maka terjadi surplus sebesar 515.640 dolar. Jadi sudah 2 bulan berturut-turut kita melakukan kita mengalami surplus perdagangan. Ini relatif bagus. Relatif bagus. Bahkan bukan 2 bulan ya. Kalau lihat data seriesnya, sejak bulan Oktober kita sudah surplus. Kondisi 2014 yang secara kumulatif masih defisit itu lebih disebabkan karena kita pernah impor besar ya, gula apa? Sugar ya, untuk pabrik gula kita itu di bulan Maret ya, itu cukup besar. Itu yang menyebabkan secara total kita defisit. Tapi kalau saja itu tidak terjadi maka kita surplus. Dan sejauh mana dampak ekonomi pabrik gula terhadap masyarakat itu bisa diteliti. Minimal PDRT-nya memang menjadi besar di Kuala dan Kabupaten Gorontalo. Jadi pabriknya ada di kabupaten, pertanian tentunya ada di Kuala. Nah, kita tidak tahu kondisi 2015 apakah fenomena 2014 berlaku di tahun 2015. Kita lihat nanti di bulan-bulan berikutnya. Yes. Tapi sebetulnya harapannya adalah variasi komoditi yang kita ekspor itu tidak cuma jagung, ya, tidak cuma kopra, tapi juga berkembang, ya, komoditinya bertambah, nilainya bertambah, itu yang kita harapkan. Ya lanjut. Kita masuk pada stasiun hotel dan transportasi. Pertama adalah terkait stasiun hotel. Pada bulan Januari 2015, tingkat penghunian kamar hotel
di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan 5,25 poin dibanding bulan. Ini wajar karena tingkat kemudian kamar hotel itu dipengaruhi pola musiman, di mana kita sama-sama tahu bulan Januari ini bukan bulan libur, ya, bukan bulan kegiatan, sehingga wajar kalau turun. Yang perlu dilihat adalah jika dibandingkan dengan keadaan bulan yang sama tahun sebelumnya. Ini sebetulnya kinerja yang sebenarnya, karena dibandingkan dengan kondisi yang sama, apple to apple. Jadi sama-sama pada kondisi yang bukan bulan liburan. Jika dibandingkan dengan Januari 2014, TPK masih mengalami kenaikan 6,7 poin. Tetapi perlu disadari bahwa angka TPK di sekitar 28% ini bukanlah angka yang menguntungkan bagi pengusaha. Bahkan angka di 33% ya, di bulan Desember 2014 juga belum atau bukan angka yang menguntungkan bagi pengusaha. Boleh dibilang ini belum break-even. Ya, masih perlu upaya pemerintah dan masyarakat termasuk pengusaha untuk melakukan promosi guna meningkatkan tingkat pemulihan kamar hotel. Saya selalu mengatakan yang berulang-ulang bahwa promosi pariwisata itu penting untuk meningkatkan itu, karena yang nginep di hotel itu adalah wisatawan. Saat ini kita mengandalkan wisatawan, apalagi adanya kebijakan pemerintah sekarang yang meminimalkan kegiatan pemerintah di hotel. Jadi satu-satunya yang mampu meningkatkan tingkat pemulihan kamar adalah wisatawan. Kalau wisatawannya meningkat, ini pasti meningkat. Kalau wisatawannya kurang, ini tidak meningkat. Ya, tadi. Nah, bagaimana wajah di masing-masing provinsi, kabupaten kota? Yang menonjol di sini dua kabupaten dan satu kota, Bualemo, Pohuwato, Kota Gorontalo. Kenapa di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara tidak menonjol? Karena dekat dengan kota. Jadi mereka nginep di kota, perjalanan bisa ditempuh dalam satu hari, ya, dalam beberapa jam melalui kota-kota terdekat. Jadi kalau yang Garut misalnya dekat dengan kota, Kabupaten Gorontalo juga begitu. Yang menarik di sini adalah TPK hotel bintang di Kota Gorontalo turun drastis, karena memang bukan musimnya orang libur. Tetapi TPK akomodasi lainnya yang non-bintang itu naik mengalami. Fenomena yang terjadi saat ini atas adanya pembatasan kegiatan pemerintah di hotel adalah kegiatan rapat-rapat tetap di kantor, tetapi orang-orang jauh yang tinggal di kabupaten jauh dari kota itu tidak ingin nginep di hotel bintang, nginepnya ada mati, tetapi kegiatannya ada di kantor-kantor, sehingga dampak positifnya adalah tingkat pemulihan kamar di hotel mati itu mengalami peningkatan. Dia tidak lagi di hotel bintang. Itu. Jadi kalau kita undang teman-teman dari Pohuwato, dia kan tetap nginep di hotel, ya. Tapi hotel mati karena tidak diadakan acara, tidak diadakan di hotel, kan. Tetapi di kantor, jadi dari hotel ya kebanyakan seperti itu. Ya, lanjut. Nah, walaupun TPK-nya mengalami penurunan, tetapi lamanya tinggal di hotel itu masih mengalami peningkatan. Jadi kalau dibanding kondisi sebelumnya itu naik dari 2,06 hari menjadi 2,08. Ini kondisi Desember, ya, bukan November, dan 2,00. Dibanding Januari juga naik, ya.
0,15 poin. Jadi makin lama orang menginap di hotel tentu makin menguntungkan usaha hotel. Makin banyak rupiah yang dibayarkan kepada hotel, dan ini akan meningkatkan output hotel itu sendiri. Ya, lanjut. Secara rinci, baik WNA maupun WNI, ya, itu juga bertambah rata-rata lama menginap. WNA dari 236 di bulan Desember menjadi 2,67 hari di bulan Januari 2012. Sementara WNI dari 2,06 naik menjadi 2,17 hari. Jadi lumayan. Kalau pola ini terus menerus dipertahankan, maka tidak dipungkiri nilai tambah di subsektor ini akan mengalami, insya Allah. Ya, lanjut. Kemudian kita lihat juga keadaan saksi transportasi, ya. Untuk penumpang angkutan laut, baik yang berangkat maupun yang datang, mengalami peningkatan. Untuk yang berangkat naik 89,50%, sementara yang datang naik 61,46%. Namun begitu, secara kumulatif dibandingkan keadaan tahun sebelumnya, Januari 2015 pada Januari 2014, baik penumpang berangkat maupun datang mengalami untuk penumpang berangkat turun 31,04%, sementara penumpang datang mengalami kenaikan 31,6%. Ya, lanjut. Ini untuk penumpang yang menggunakan ferry, ya, di pelabuhan ferry. Untuk penumpang baik berangkat maupun datang turun, ya, Januari dibanding Desember. Untuk yang berangkat turun 11,21%, sementara yang datang turun 34,0%. Namun dibanding keadaan bulan yang sama tahun lalu, untuk yang berangkat naik 46,03%, sementara yang datang turun 30,2%. Ya, lanjut. Nah, ini penumpang angkutan udara, ya. Keadaan Januari, jumlah pesawat yang berangkat maupun datang relatif lebih rendah, ya, dibanding yang berangkat maupun datang pada keadaan Desember. Nah, kenapa mengalami penurunan? Benar bahwa pesawat yang ke ujung pandang itu secara reguler tetap sehari 4 kali tidak mengalami penurunan. Tetapi ada perubahan atau penurunan frekuensi penerbangan untuk jurusan Toli-Toli, Poso, Gorontalo, Toli-Toli itu mengalami penurunan, ya. Kalau Januari masih ada, Desember masih ada 7 atau 8 penerbangan, maka di bulan Januari 2015 tidak ada. Begitu juga untuk Gorontalo Manado dulu, ya, turun 1 penerbangan, ya, 1 frekuensi penerbangan. Sementara untuk Sriwijaya, bukan Sriwijaya, ya, saya tidak menyebut maskapai. Untuk Gorontalo ujung pandang, ya, relatif stabil, ya. Jadi ya, Gorontalo Toli-Toli saja, ya, sehingga turun 14 sampai 13% berangkatan. Ya, sementara untuk penumpang, karena jumlah maskapai yang mengalami penurunan, tidak mengalami penurunan. Jadi linear, ya. Ya, lanjut. Nilai tukar petani pada keadaan Januari 2015, Februari 2015, nilai tukar petani Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan 0,33%.
dibanding Januari 2015. Jadi kalau Januari 2015 tercatat 101,23, maka pada Februari tercatat 101,50. Ini sinyal baik. Ya. Subsektor mana saja yang mengalami peningkatan? Nilai tukar petani tanaman pangan naik 1,49% dibanding Januari 2015. Walaupun begitu, nilai tukar petani subsektor ini masih di bawah 100. Nilai tukar petani di peternakan dan nilai tukar nelayan juga mengalami kenaikan, ya, walaupun relatif kecil. Sementara dua subsektor NTP Horti dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami penurunan. Hortikultura turun 1,02%, ya, dan perkebunan rakyat turun 0,72%. Turunnya di dua subsektor ini, ya kan, tidak terlalu berdampak besar terhadap total nilai tukar petani di luar. Ya, mengingat dua komoditi ini di komoditi ini tidak terlalu. Ya, lanjut. Nah, jadi walaupun indeks harga petani yang diterima mengalami penurunan, ya, 0,49%, tetapi nilai tukar petani secara total naik. Kenapa? Karena penurunan yang lebih tajam terjadi pada indeks harga yang dibayar petani. Ya. Kalau indeks harga yang diterima petani turun hanya 0,49%, maka indeks harga yang dibayar petani turunnya 0,82%. Di mana di sana diantaranya adalah indeks konsumsi rumah tangga turun 0,9 dan indeks untuk usaha sektor ini turun 0,52%. Jadi karena penurunan di dua item tadi yang lebih besar dibanding indeks yang diterima, maka NTP-nya masih mengalami kenaikan. Ya, lanjut kita lihat masing-masing subsektor, ya. Untuk tanaman pangan, indeks nilai tukar petani, ya, untuk harga yang diterima petani naik, ya. Walaupun sebetulnya indeks harga yang diterima petani padi itu turun seperti yang ditayangkan tadi di level nasional. Di level petani itu harga gabah turun, ya, harga gabah turun, makanya NTP-nya juga turun. Nah, palawija yang mengalami kenaikan. Nah, penurunan yang lebih tajam terjadi pada indeks harga yang dibayar petani, ya, baik untuk konsumsi maupun untuk usaha. Jadi untuk konsumsi turun tajam 0,99%, sementara untuk usaha turun 0,28%. Sehingga dampaknya adalah walaupun indeks nilai tukar petani dalam pangan masih di bawah 100, tetapi mengalami peningkatan 1,49% dibanding NTP kelompok ini pada Januari 2015. Ya, lanjut. Untuk subsektor hortikultura, walaupun masih tinggi, ya, tetapi mengalami penurunan NTP-nya 1,02%. NTP subsektor ini paling tinggi di antara subsektor lainnya, ya, masih tercatat 121,22. Turunnya NTP subsektor hortikultura itu dipicu oleh turunnya indeks harga yang diterima petani sebesar 1,86%, di mana penurunan ini lebih besar dibanding penurunan indeks harga yang dibayar petani. Jadi penurunannya lebih besar. Kalau yang kelompok tadi tanaman pangan, penurunannya relatif lebih kecil. Ini lebih besar. Ya, lanjut. Untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat,
nilai tukar petaninya mengalami penurunan 0,17%, ya. Ini dipicu oleh turunnya indeks harga yang diterima petani, ya, sebesar 1%, yang lebih besar dibanding penurunan indeks harga yang dibayar petani. Jadi beberapa komoditi di subsektor ini juga mengalami penurunan, ya. Bahkan indeks timbangannya turun, ya, karena turunnya harga. Jadi ini menyebabkan nilai tukar petani pada subsektor tanaman perumahan rakyat mengalami penurunan. Lanjut. Ini subsektor peternakan, ya. Walaupun indeks harga yang diterima petaninya mengalami penurunan, tapi karena indeks harga yang dibayar petaninya turun lebih tajam, maka indeks nilai tukar petani kelompok subsektor peternakan masih mengalami peningkatan. Beruntung pada bulan Februari ini nilai tukar petaninya menyentuh angka di atas 100. Ini menunjukkan bahwa ada nilai tambah yang dinikmati oleh petani-petani pada subsektor peternakan. Ya, lanjut. Ini perikanan, ya. Walaupun indeks nilai tukarnya di bawah 100, tetapi masih mengalami peningkatan, ya. Ini disebabkan oleh turunnya indeks harga yang dibayar turun lebih tajam dibanding indeks harga yang diterima. Jadi kalau yang dibayar itu turun 1,1%, yang diterima turunnya 0,6%. Jadi tetap masih naik walaupun secara total masih di bawah 100 untuk subsektor perikanan. Ya, lanjut. Nah, kembali ke sebelumnya, ke slide yang pertama tadi, yang total, nilai tukar petani total. Ya, satu lagi. Nah, gabungan. Kalau kita lihat item indeks konsumsi rumah tangga, ya, yang turun 0,9%, ini menunjukkan bahwa inflasi di pedesaan, ya, atau perkembangan harga di pedesaan itu terjadi deflasi 0,9%, searah dengan yang terjadi di kota. Ya, kalau di kota kan deflasi 0,4, di desa terjadi deflasi 0,9%. Jadi ada sinyal bagus, ya, bahwa tidak terjadi gejolak harga akibat adanya kenaikan beberapa komoditi tambah beras. Lanjut ke grafik tadi. Nah, ini perkembangan nilai tukar petani di Gorontalo, ya. Kalau kita lihat grafiknya, kita masih belum mampu melalui angka Oktober 2015, ya. Kita pernah 102, sekarang baru 101,50. Masih butuh beberapa persen lagi untuk mencapai sana. Mudah-mudahan dengan adanya berbagai program di sektor pertanian, ya, ini mampu meningkatkan nilai tukar petani. Kalau nilai tukar petani di atas 100, itu menunjukkan bahwa dia untung dalam usaha itu. Yang menyebabkan dia di atas 100 adalah kalau petani itu mampu menekan indeks harga yang dibayar. Ada dua komponen, untuk usaha, ya, dan untuk konsumsi rumah tangganya. Seringkali yang menyebabkan mereka angkanya di bawah 100 adalah faktor indeks konsumsi rumah tangganya. Itu yang menyebabkan umumnya, ya, nilai tukar petani di beberapa subsektor mengalami atau di bawah 100. Ya, kita lihat lanjut berikutnya. Ini perbandingan SPP di kawasan timur Indonesia. Kita moderat, ya. Ada 6 provinsi di bawah kita, tapi ada 4 provinsi di atas kita. 3 provinsi di atas kita, ya. Di Indonesia Timur, ya. Di Indonesia Timur. Sumbar, ya. Maluku Utara, Sulawesi Selatan.
Sulawesi Selatan selalu di atas kita. Namun begitu kita masih di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional itu 102, kita masih 100. Jadi NTP di kawasan tengah dan barat Indonesia mungkin rata-ratanya lebih tinggi dibanding NTP di kawasan timur Indonesia. Ya, lanjut. Nah, ini inflasi pedesaan, kita deflasinya paling dalam ya, dibanding provinsi lain, bahkan lebih dalam dibanding nasional. Provinsi lain yang dekat itu ya Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tenggara. Beberapa provinsi justru mengalami inflasi ya, di pedesaan. Paling tinggi Papua dan Maluku. Ya, lanjut. Nah, ini nilai tukar usaha rumah tangga pertanian. Indeks ini diperoleh ya, dengan membandingkan nilai tukar yang diterima dan dibayar khusus untuk biaya usaha. Jadi indeks konsumsi rumah tangganya dikeluarkan. Jadi tanpa itu maka nilai tukar petani untuk usaha itu cukup tinggi sebetulnya. Ya. Februari 2015 tercatat 110,07, naik 0,02. Jadi kalau saja ya kita mampu mengendalikan inflasi di pedesaan, maka tidak dipungkiri seluruh subsektor nilai tukar petaninya bisa di atas 100. Tapi dengan catatan kita mampu mengendalikan itu. Nah, seringkali level harga di pelosok pedesaan memang sudah lumayan tinggi ya. Jadi untuk menurunkan itu cukup berat ya, butuh waktu, tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek karena levelnya sudah tinggi. Ini PR kita bersama. Nah, kemudian kita masuk materi terakhir untuk produksi jagung padi, jagung dan kedelai. 4 bulan lalu kita sudah merilis angka ramalan. Jadi rilis angka produksi padi, jagung dan kedelai ini bertahap. Ketika selesai Sukron 1, 4 bulan pertama, kita mengumumkan angka ramalan. Angka ramalan 1. Jadi angka ramalan 1 itu adalah realisasi 4 bulan pertama ditambah dengan estimasi di 8 bulan ke depan. Lalu 4 bulan kemudian kita rilis angka ramalan 2. Angka ramalan 2 itu realisasi 8 bulan pertama ditambah dengan perkiraan 4 bulan ke depan. Lalu sekarang asem itu angka sementara merupakan realisasi 12 bulan, tetapi masih bersifat sementara karena masih ada kemungkinan perbaikan data. Sehingga nanti 4 bulan ke depan baru kita akan rilis angka tetap. Ya, walaupun biasanya angka sementara itu tidak jauh berbeda dengan data, karena biasanya peluang kesalahannya semakin kecil. Nah, untuk angka sementara 2014 ya, produksi padi mengalami peningkatan 5,97% dari 259.912 kg menjadi 314.703 kg. Ini naik cukup signifikan ya. Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan luas panen dari 56.894 meter persegi menjadi 62.000 hektar ya, hektar menjadi 62.690 hektar, naik 9,20. Walaupun sebetulnya
produktivitasnya mengalami dan digulirkan. Kita berharap produksi padi di tahun-tahun mendatang akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi. Ya, lanjut. Nah, kalau kita bandingkan angka sementara dan angka tetap ya, secara series kita sama-sama lihat itu angkanya mepet, ya garisnya mepet. Ini menunjukkan bahwa akurasi angka sementara cukup tinggi. Ya, kemungkinan angka tetapnya nanti 4 bulan ke depan itu juga tidak jauh-jauh dari angka ini. Lanjut. Ini jagung. Ya, baik luas panen maupun produktivitas mengalami peningkatan ya dibanding tahun sebelumnya. Luas panen naik 5,64% dari 140.423 hektar menjadi 148.806. Sementara produktivitas dari 47,65 kuintal per hektar naik menjadi 48,37 kuintal per hektar. Sehingga secara total produksi kita mengalami peningkatan 669.094 ton ya. Dari 669.094 ton menjadi 719.780 ton. Jadi naik sebesar 7,04%. Ya, lanjut. Nah, ini juga perbandingan asam dan atapnya ya, mepet garis sehingga kemungkinan kalaupun ada pergeseran juga tidak jauh. Lanjut. Kedelai berbeda dengan padi dan jagung ya. Kalau dua komoditi tadi mengalami peningkatan, maka produksi kedelai turun. Penurunan ini lebih disebabkan oleh turunnya luas panen dari 3.367 hektar menjadi 2.840, turun 18%. Ya, walaupun produktivitasnya naik, sebetulnya naik hampir 13% dari 13 kuintal per hektar menjadi 15 kuintal per hektar. Tetapi karena luas panennya turun lebih tajam, maka secara total produksinya juga turun 3,21% dari 4.410 ton menjadi 4.200 ton. Fenomena petani kita adalah produksi ini baru menggeliat kalau ada bantuan. Kalau petani dibantu baru ya. Kalau tidak dibantu dia cenderung memang masih ada. Jadi memang komoditi ini bukan menjadi andalan ya bagi Gorontalo. Yang menjadi andalan adalah padi dan jagung ya. Jadi padi total produksinya 314.703 ton, sementara jagung total produksinya 719.000 ton. Itulah potret produksi padi dan jagung di tahun 2014. Ya, saya kira itu ya yang dapat kami sampaikan. Saya buka pertanyaan. Kalau ada yang ingin diperjelas, saya persilakan. Ya, lanjut. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Jadi memang inflasinya ada dua, inflasi kota dan inflasi pedesaan. Kalau yang diumumkan oleh kami di koran-koran itu adalah inflasi kota. Ada berapa kota? 82 kota ya se-Indonesia yang diukur inflasinya. Kebetulan Gorontalo cuma ada satu kota. Kalau Sulawesi Selatan itu ada ya, Makassar, Kuning. Jadi yang tidak semua kota diukur, tetapi kota-kota yang
mewakili inflasi itu. Jadi inflasi yang minus 0, deflasi 0,6 itu adalah inflasi kota. Manado juga kota Manado. Nah, inflasi pedesaan nanti diwakili oleh deflasi 0,9 tadi. Jadi di wilayah 0 di luar kota Gorontalo kan banyak pedesaan. Itu diwakili oleh angka 0,9 minus 0,9. Nah, biasanya memang yang lebih banyak dibahas di masyarakat, di media itu adalah inflasi kota. Nah, memang pengukurannya dia lebih tajam, lebih rigid ya. Ya, saya Ivan dari tadi menarik Pak yang soal neraca perdagangan. Kita di bulan Februari ada surplus. Ini ada kalau saya lihat ekspor itu lebih besar daripada impor. Cuma yang jadi pertanyaan saya gitu. Sebenarnya ini kan angka itu cuma diperoleh dari dua komoditi saja. Ekspor kita jagung, impor kita aspal. Ini cuma jagung versus aspal aja yang terjadi. Nah, pertanyaan saya apakah memang hanya itu yang terjadi, jagung versus aspal ini? Bisa saja apakah tidak ada kemungkinan ada komoditi lain? Mungkin karena angka yang kecil sehingga tidak terdeteksi. Apakah makanya tadi Bapak sempat merekomendasi bahwa tidak butuh variasi komoditi ekspor. Nah, apakah memang hanya itu? Ya. Jadi gini Pak, pengumpulan data ekspor dan impor itu didasarkan pada pemberitahuan ekspor barang dan pemberitahuan ekspor barang PIB dan PIB yang dilakukan oleh BPK. Tidak ada satu komoditi pun, satu eksportir atau importir pun yang lolos dari kewajiban administrasi. Jadi walaupun nilainya sangat kecil, tetap harus dicatat. Dan itu online. Dia isi pada sistem secara online itu terbaca di database. Jadi tidak ada satu komoditi pun, satu eksportir pun atau importir pun yang lolos dari catatan itu. Sehingga angka yang disampaikan di sini adalah memang itu adanya. Tetapi memang untuk ekspor, eksportir boleh saja melakukan ekspor melalui pelabuhan lain di luar tadi yang opera lewat Surabaya. Jadi ikan lewat Bitu misalnya. Kalau memang tercatat asalnya dari Gorontalo, maka tercatatlah di PIB. Karena di PIB itu tidak hanya barangnya ekspor itu, tetapi di POM-nya itu ada catatan asal provinsi. Di situ pasti ada. Kebetulan tidak ada eksportir ikan Gorontalo tidak melakukan ekspor baik melalui pelabuhan Gorontalo maupun pelabuhan lain di luar Gorontalo. Yang mana? Bukan tidak tercatat, tidak ada yang melakukan ekspor. Beda. Yang tidak tercatat adalah kalau ekspornya itu tidak legal. Misalnya tidak legal apa? Mengikuti tengah laut. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh kementerian. Ya. Jadi itu tidak legal, makanya itu tidak tercatat. Dampaknya apa? Merugikan negara. Itu yang sekarang sudah. Mungkin saja ada yang tidak tercatat, terutama ikan. Makanya itu ditertibkan. Jadi yang tercatat di sanksi ekspor impor kami adalah apa yang tercatat di BPK. Dan itu tidak ada yang lolos selama itu legal dilakukan, bukan selundupan. Yang tidak tercatat adalah pasti yang selundupan. Ada lagi? Cukup? Rencana antar daerah dan Belum, masih sulit. Dulu ada diagram timbang, ya agak mudah bagi kami antar daerah. Sekarang sudah dihapus karena dulu disinyalir jadi salah publik. Dan itu menjadi kesulitan tersendiri buat statistiknya. justru kan volumenya justru di situ. Betul. Jadi yang masih sulit di
dipublikasikan adalah perdagangan antar daerah dan antar pulau. Antar pulau pun di Syahbandar kita itu belum tercatat rinci komoditinya, beratnya, nilainya baru berusaha kawasan. Jadi belum layak. Yang layak dipublikasikan adalah potensi itu besar. Memang Masalah begini Mbak, ini kan data-data yang diekspos oleh BPS itu kan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Saya pemerintahan kita. Nah, untuk hal yang mesti itu besar. Karena penting itu untuk dia tidak bisa. ini sedang dibangun Pak, studinya sedang dilakukan untuk antar pulau pertama ya. Kalau antar daerah itu memang masih agak jauh ya, karena itu tadi diagram timbangnya apa? Jembatan timbang kan dia banyak dinonaktifkan. Tetapi yang antar pulau sedang diteliti sejauh mana bisa dikembangkan. Kalau itu bisa dikembangkan, kelihatan semakin kaya. Nah, Gorontalo kelihatannya bermainnya di sana. Iya, cabai di Gorontalo itu kan Bisa antar daerah iya, dia tidak ke luar negeri, tapi dia diekspor ke Sultan. sampai luar daerah. Tetapi di PDRB itu diestimasi Pak nilainya. Jadi kalau mau lihat ekspor impor antar daerah, pendekatannya bisa dilihat melalui data PDRB kita. Memang tidak terbit bulanan, dia terbit triwulan bisa sebagai pendekatan. Namun di sana juga tidak mungkin dirinci komoditinya, jadi secara total saja nilai itu penilai. Ya. Ya. Yang yang perlu dibutuhkan penjelasan Ya. itu menyangkut masalah ekspor itu ya. Ya. Ikan umpamanya itu diambil dari Gorontalo dengan mobil itu diambil di Batu Bitung. Batu Bitung yang ekspor itu. Yang lucunya jadi namanya siapa lah, bisa Gorontalo itu ya hasil dari Gorontalo. Jadi sepertinya kerbau punya susu tapi punya nama. Jadi sudah biar yang buka nama. Jadi memang bisa terjadi Pak. Jadi gini, ada pedagang pengumpul. Saya pedagang pengumpul. Saya ambil barang dari Palu. Saya ambil barang dari Gorontalo. Saya ambil barang dari mana? Kan itu campuran. Di dokumen PEB, ya, dia pasti menyebutkan satu provinsi kan. Biasanya provinsi dari sini pengusaha. Kemungkinan lain begini. Secara kedaerahan tidak terlalu kelihatan, tapi secara nasional. Bahkan sekarang kasusnya tidak hanya itu. Yang ramai koran kemarin kan ikan itu diekspor oleh Filipina, lalu di dunia seolah Filipina yang ekspor, ya kan? Ya. Itu ikan itu karena apa dijual secara ilegal. Itu yang sekarang sedang ditekan gitu oleh pemerintah supaya ikan itu. Karena Filipina sudah punya nama, dijual Filipina secara ilegal, lalu diekspor oleh Filipina, seolah-olah itu ikan itu. Iya kan? Ibaratnya kami itu. Iya. Itu yang sedang disampaikan. Tapi kalau masih antar daerah di Islam, masih di Indonesia, nggak masalah buat nasional, nggak ada masalah. Karena devisa ekspor impor adalah langsung dipungut secara nasional antar daerah. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, silakan Pak. Ini semua soal generasi perjalanan orang tadi bilang bahwa Gorontalo sudah punya variasi komoditi ekspor. Saya kira kalau dalam data yang di BPS sendiri komoditi yang prospektif itu bergerak saja. Kita punya prospek pagi kita sudah ada ya di daerah ini. Tapi kan kita lakukan ekspor ke Manado ya. Ekspor antar daerah. Antar daerah. Artinya gini, kalau Manado, kalau nanti ini sudah swasembada, ada peluang ekspor luar negeri. Ada peluang, walaupun butuh kerja ekstra gitu ya. Lalu sebetulnya sektor kelapa dan turunannya, jagung dan turunannya, jagung itu kalau mau naik nilainya itu tidak
diekspor dalam bentuk jagung kering, diekspor dalam bentuk tepung, itu lebih tinggi. Jadi industri tepung itu yang belum ada. Ini banyak dan butuh upaya tentu, butuh investor. Tidak mudah. Sekarang Golemo sedang mengembangkan kakao. Kemarin mereka mengundang konsultan perindustrian untuk membangun pabrik di sana. Ini juga potensi, gitu. Walaupun harus bertahap tentu. Ya, variasi komoditi itu sangat tergantung pada kreativitas pemerintah. Betul. Karena jagung adalah kreativitas Pak Fadil kemarin. Ya, pemerintah dan masyarakat. Karena tidak mungkin ekonomi itu bergerak hanya mengandalkan pemerintah. Sektor swasta pun harus. Tidak bisa swasta menunggu aturan program dari pemerintah. Tidak maju. Harus swastanya harus bergerak. Upaya untuk mengundang investor ke daerah ini itu perlu terus dilakukan. Ini juga sektor swasta. Pemerintah kita tidak mungkin melakukan itu sendirian. Oke, kira itu. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Ya, makasih ya. Tetap jam 2. Iya, kita bisa